polos putih. Iya Bapak. Coba nanti kita identik misalkan dengan Gunung Tidar, gitu kan. Bisa Bapak. Pemandangan alam Gunung Tidar atau mungkin pemandangan kita kan dikelilingi 5 gunung nih, Hmm. Magelang gitu kan. Bisa juga kita tampilkan di situ. Candi Borobudur mungkin Pak. Ya, Borobudur juga benar, bisa. Candi Borobudur bisa. Candi Borobudur, Tidar kan sini ada ini ya pemandangan alam-alam yang unik mah. Kalau Terminal Klaten kita gambar wayang karena dari dulu ada sejarahnya di sana itu ada dalang kondang mah dari Kinarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mitra darat, kembali lagi bersama saya Agung di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Dengan banyaknya inovasi yang kita lakukan di Terminal Tidar Magelang, sepertinya banyak dari berbagai instansi datang nih ke Terminal Tidar Magelang. Sekarang bersama saya sudah ada dari Terminal Tipe Klaten. Jadi Terminal Tipe Klaten ini adalah kita ini merupakan keduanya satu di bawah naungan BPTD kelas 2 Jawa Tengah. Yang sekarang sudah ada Pak Marjono, Kepala Terminal Klaten. Halo Pak Marjono. Ya Mas, halo Mas. Dan yang kedua ada Mbak Atsil. Selamat siang Mbak. Siang. Dan yang ketiga ada Mbak Janita dari Terminal Tipe Klaten juga nih. Halo Mbak Janita. Dan yang terakhir bersama kita sudah ada Pak Aris Mujiono, Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tidar Magelang. Halo Pak Aris, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat siang Mas Agung. Ini selamat siang juga Pak Marjono. Selamat siang Pak. Selamat datang di Terminal Tidar. Mbak Janita apa Juanita apa ini? Siap dan Janita. Oh Mbak Janita. Mbak Janita sama Mbak Aksil, selamat datang di Terminal Tidar. Ini suatu kebanggaan, kebahagiaan dikunjungi Pak Marjono. Pak Marjono ini senior kita Mas Agung. Iya Pak. Dan di Terminal Klaten ini pernah mendapat penghargaan nasional ya Pak Marjono ya? WBK Pak, WBK. 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 Apa namanya istilahnya wilayah bebas korupsi. Oke. Itu sudah pernah mendapat tahun berapa Pak John ya? Mendapat sekitar tahun 2020 itu Pak. 2020. Oke. Kayaknya nanti kita perlu banyak belajar dari Klaten terkait dengan WBK ini karena untuk mendapat WBK ini nggak gampang. Iya. Prosedurnya mungkin banyak prosedur yang dilalui. Ini mungkin nanti kita bisa belajar sama Pak Marjono Pak Pak Marjono ya. Ya paling tidak kehadiran beliau ada ilmu yang dibagi di sini. Iya. Ya paling tidak nanti ke depan kita juga bisa menjadi WBK. Amin. Setelah Amin. nanti di Terminal Klaten. Karena di Jawa Tengah yang WBK cuma berapa ya Pak ya? Terminal Klaten sama Tirtonadi Pak. Yang pertama Klaten dulu baru Tirtonadi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak ini WPK ini apa nih Pak? WBK kalau Klaten kan udah beberapa penghargaan ya Mas. Penghargaan udah sekitar lima penghargaan. Jadi dulu yang pertama untuk ini pelayanan prima. Iya. Terus pelayanan prima, terus itu apa yang dari apa itu Pak Galuh kok. Terus terminal terbaik sejateng DIY dulu. Cuma mungkin apa ya dinilai dari kebersihannya mungkin kerapiannya kayak itu. Ya. Terus yang terakhir WBK itu. WBK itu ya. Kalau yang dari kementerian udah dapat belum ya Pak? Yang dari kementerian pernah dapat itu yang Piala Prima Madya itu, Pak. Prima Madya apa ya itu? Juara 2 ya Pak. Juara 2. Se Indonesia itu Pak dulu itu Pak. Ya. Apa itu? Keren ini Mas Agung. Iya benar Pak. Ini udah dapat penghargaan 5, ini kita belum dapat apa-apa. Belum ya Pak. Terus kemarin yang terakhir ini baru beberapa hari ini mewakili Jawa Tengah untuk pelayanan publik. Tapi baru ini kemarin itu baru di survei dari Kementerian Menpan RB, tapi belum apa untuk kabarnya belum. Entah lolos atau enggak juga belum tahu. Kita doakan semoga lolos ya Pak ya. Amin. Ya. Kira-kira rahasianya apa nih Bapak bisa banyak penghargaan gitu di Terminal Klaten? Mungkin apa sih yang bisa suatu nilai plusnya gitu di Terminal Klaten Bapak?
untuk dapat penghargaan dari Terminal Kaden kan, Terminal Kaden itu ini Mas, jadi masa transisi dari terminal lama ke terminal baru. Yang terminal lama itu yang sekarang dibangun Masjid Al-Aqsa, terus pindah ke ini dekat stasiun, jadi namanya di Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah. Itu memang apa ya Mas, dari dulu itu memang untuk penertiban itu susah sekali Mas. Jadi untuk penertiban susah sekali karena banyaknya agen-agen bus di sana itu yang di luar terminal. Dari Ndelanggu sampai Prambanan itu ada 180 titik. Nah itu semua menaikkan penumpang di luar semua. Enggak di dalam terminal ya Bapak? Enggak dalam terminal. Nah itu Ya, penertibannya lama sampai lama itu Mas, sampai sampai di demo sampai 2 bulan lebih itu Mas. Mulainya dari itu, terus mulai itu dari ini mulai tertib Mas, mulai lama-lama mulai tertib untuk yang di luar, walaupun sampai sekarang masih ini Mas, tapi yang jaraknya agak jauh dari terminal, tapi yang dekat dari terminal sudah mulai tertib. Nah itu mulai itu, jadi personel kita sering kita briefing, sering kita arahkan untuk masalah tanggung jawab pekerjaan, kedisiplinan dan yang lainnya Mas. Jadi kita terapkan itu, terus termasuk untuk memberikan pelayanan yang baik. Semua pelayanan yang baik, termasuk dulu semenjak ada demo-demo itu, ya banyak Mas dulu banyak personel kita yang kadang-kadang kurang disiplin, kurang ini, tapi terus kita laporan ke pimpinan yang sekiranya mempengaruhi kurang baik itu langsung di-cut, dikeluarkan Mas, langsung dikeluarkan, diteguran tapi udah nggak baik. Ada beberapa, ada 5 ada Mas di sana itu. Tapi yang sekiranya pengaruhnya kurang baik terhadap rekan-rekan masalah pekerjaannya itu dikeluarkan. Tapi untuk yang lainnya kita briefing semakin kesini semakin baik. Ya. Berarti paling nggak ada ini Mas Agung, ada push and punishment. Kayaknya hukuman. Tapi kalau tempat terminal tidar nggak ada ya? Enggak, alhamdulillah belum ya. Sudah ini semua udah tertib semua kalau di terminal tidar itu Pak. Tapi yang pasti ini Mas Agung, kita perlu banyak belajar. Iya. Jadi paling tidak bagaimana itu tadi mereka bisa memperoleh beberapa penghargaan. Sudah dari 5 ya, udah sampai sekarang udah ada 5. Ini kayaknya nanti ke depan gimana caranya juga terminal tidar belajar ya Pak. Juga bisa memperoleh ya, benar. Iya, kadang-kadang juga kemarin sempat kita diskusi juga, atau mungkin saya kemarin cuma selentingan aja Pak memberikan masukan di grup itu, kalau bisa itu ada semacam penghargaan rutin ya di BPTD. Iya, biar semangat kita ya. Iya, biar masing-masing terminal itu ada semangatnya untuk berkompetisi. Ya, berinovasi juga. Iya. Pemacu semangat. Iya. Saya yakin kalau itu bisa diterapkan di BPTD Jateng, saya yakin bisa. Ya. Mudah-mudahan ini podcast didengar oleh Kepala Balai ya. Iya, ntar kita kirim ke Pak Kepala ya Pak ya. Nanti dikirim ke Kepala Balai. Karena saya yakin kalau ini kan nggak mahal biayanya. Kalau misalkan untuk penelitian kayak gini kan nggak mahal ya. Paling ya dibandingkan dengan anggaran yang lain-lain, saya yakin dengan anggaran misalkan 100 juta ke bawah pun bisa. Karena kan segala sesuatunya bisa dimonitor, karena kan kita juga tiap hari laporan ya Pak. Iya. Tapi kalau misalkan ada satu bentuk apresiasi dari pimpinan, itu kadang-kadang akan membuat semangat lebih untuk karyawan kita masing-masing. Itu Mas Agung, itu paling nggak mumpung ada beliaunya, kita kulik aja lah. Iya Bapak. Iya, termasuk di tempat kita yang udah kita terapkan, mungkin bisa kita ceritakan juga nanti kepada Pak Marjono ya, termasuk yang anak muda di sini ada Mbak ini Janita sama Mbak Atsil Pak. Janita, Janet. Nah. Ini saya ke Mbak Janita nih Mbak, kira-kira apa nih motivasinya atau latar belakangnya bisa datang ke Terminal Tidar Magelang nih? Sebanyak terminal di Jawa Tengah tapi Terminal Tidar Magelang dipilih itu. Mungkin
Mungkin mic-nya bisa dideketin dikit Pak, biar kerekam ntar suaranya. Mungkin ini ya karena terminal Tidar kan banyak keunikan, kayak ada podcast kayak gini, terus apa lagi ya, ya ini kayak karaoke Pojok juga, musik ya. live musiknya bagus juga sih, bisa kemungkinan bisa diterapkan di Terminal terminal Klaten Klaten juga. juga. Iya. Kalau dari Mbak Artil sendiri, Mbak? Kesini karena kemarin Bapak nanya sih soalnya pengen kemana yang belum pernah didatengin. Kalau yang lain kan jauh-jauh ya Mas, kayaknya yang paling deket ini dulu, terus bangunannya baru juga kan hitungannya. Jadi agak kepo juga pengen kesini. Setelah datang ke sini gimana pendapatnya? belum kita ajak muter masalahnya Mas. Langsung kesini tadi. Oh ya. Tapi lihat sekilas sudah seneng Mas. Ya terminalnya kan bersih, ruang tunggunya juga nyaman, enak itu. Dan apalagi ada hiburan, ada hiburannya. Kalau Klaten kan ini Mas, kalau Klaten itu memang terminalnya apa dapat penghargaan, tapi terminalnya untuk bangunan-bangunan masih belum bagus lah Mas, karena serah terimanya belum selesai, masih belum selesai. Jadi apa kita masih perlu pendekatan sama pimpinan daerah. Dari dulu belum selesai, jadi bangunan-bangunannya masih kurang, belum sempurna. Belum sempurna. Tapi kita ya sama rekan-rekan bareng-bareng lah untuk apa ya, bersama-sama yang bikin itu terminal. Yang penting kan pelayanan bagus, terminal bersih. Kita kasih apa ya Mas, kan ada personel-personel yang punya keahlian, ada yang pintar gambar wayang, ada yang gambar batik, ada yang gambar ini, kita ini Mas apa budayakan gitu kita ya. budayakan. Iya, biar terminal itu jadi menarik gitu. Iya. Tapi kalau jangan-jangan yang pintar gambar Pak John kali ya. Iya. saya pintar gambarnya cuma ini Pak, kalau wayang itu, kalau ini yang lainnya, kalau ini Mas Fernando sama rekan-rekan yang lain. Oh, bisa nggak Pak itu kita undang ke sini Pak untuk mungkin ngelukis di sini di mural gitu kan? Bisa Pak. Kemarin itu diundang Mas Fernando, diundang Pak Kepala Balai, waktu Pak Eko juga yang batik Bali itu juga personel dari terminal Klaten Pak itu Pak. Iya. Dari Bali itu yang bikin batik, gambar-gambar itu personil dari terminal Di Klaten, Klaten Mas itu. Fernandus itu. Oh iya. Tinggi juga seninya Pak ya. Iya, tinggi jiwa seninya. Ini baru gambar-gambar apa ya, pemandangan alam itu ya Mbak Acil, untuk di ruang area merokok. Ini kalau diundang ke sini biayanya berapa nih Pak kalau ngomong-ngomong? Itu ini sih Pak, tadi enggak ini, cuma sekedar apa nggih Pak, wis sekedar ngasihnya, tadi enggak ini. Apa? Kalau kita kasih SPP di 2 hari itu kira-kira gimana? Cukup kayaknya Pak ya. Bisa, nanti minta izin Pak Kepala Balai kan boleh, kalau untuk mempercantik terminal aja kan enggak apa-apa. Nggih. Dulu kan di ini yang bikin anunya Pak Eko dulu Pak. Oke, ini menarik. Iya Pak. Ini Menarik. soalnya terminal Tidar masih polos kayaknya nih kalau udah. Polos. Coba nanti kalau misalnya kita di ruang tunggu itu kan kita kan polos putih. Iya Pak. Coba nanti kita identik misalkan dengan Gunung Tidar, gitu kan. Bisa. Pemandangan alam Gunung Tidar, atau mungkin pemandangan kita kan dikelilingi 5 gunung nih, Magelang gitu kan. Bisa juga kita tampilkan di situ. Candi Borobudur mungkin Pak. Ya, Borobudur juga benar, bisa. Candi Borobudur bisa. Candi Borobudur, Tidar kan sini ada ini ya, pemandangan alam-alam yang unik Mas. Kalau terminal Klaten kita memang kita gambar wayang karena dari dulu ada sejarahnya. Di sana itu ada dalang kondang Mas, dari Kinarto Sabdo itu. Oh, Kinarto Sabdo itu yang Klaten ya Pak ya? Iya, ada patungnya Pak, patung Narto Sabdo juga ada. Jadi ini kadang-kadang malah masyarakat itu yang bersepeda itu kadang-kadang senang Pak, nonton itu di dinding-dinding itu. Di dinding di dalam terminal, di dinding di benteng-benteng terminal itu kita gambar wayang-wayang itu. Yang kita siapkan apa tuh Pak kira-kira? Kalau misalkan kita ngundang itu, apakah perlu cat khusus? Kalau untuk gambar-gambar ya cat khusus, catnya cuma murah kok Pak, yang per kaleng cuma 35.000 itu. Oh, oke. Kayaknya menarik nih Mas Agung. Iya Bapak. Tapi kalau Mas Fernando yang itu untuk ahliannya untuk mana loh Pak, pemandangan loh Pak. Kalau wayang beda lagi. Oh, kalau wayang kalau wayang beda lagi. manggilnya kepala terminal. Pak Jono ya Pak. Kita cuma yang nyeket-nyeket temen, tapi kita cuma ini Pak, cuma bantu mewarnai Pak, gambar untuk warna-warnanya wayang itu.
Iya, benar. Ini kalau ngundang kepala terminal lebih mahal kayaknya kosnya. Nggak bisa pakai SPPD Ya, aja. sama kalau sama Mbak Asil itu ya. Tapi menarik kayak gini, paling nggak memang kadang-kadang dibutuhkan kreasi ya. Iya. Dibutuhkan kreasi di masing-masing wasatpolnya, ini supaya terminal itu benar-benar bisa menjadi satu pusat kegiatan. Karena kalau misalkan kepala terminalnya tidur, Iya. ya hanya diem aja nggak ada kreasi, ya udah. Nah itu terminalnya Gitu-gitu aja. gitu kan ya. Ini saya lihat ini Pak Marjono ini sangat kreatif sehingga sudah ada 5 penghargaan yang diperoleh. Ini kayaknya sesuatu deh buat kita ya. Iya benar Bapak. Ini paling nggak sesuatu yang ini kehadiran Pak Marjono ini mudah-mudahan bisa menjadi hikmah buat kita. Iya. Kedepannya satu nanti bisa kita undang tuh nanti. Siapa namanya Pak Bernardus ya? Iya, Pak Fernandes. Fernandes. Bisa kita undang. Terus kemudian yang kedua kepala terminalnya bisa kita undang. Siap. Tapi mahal ongkosnya Mas Agus. Enggak, kadang-kadang pas nganggur juga ini Pak. Tapi kadang ini loh Pak, kalau ruang tunggu ini kita kasih gambar-gambar pemandangan juga semakin sejuk, semakin nyaman Pak. Jadi dilihat. Nek gambaran Pak Marjono kira-kira apa Pak? Nek saya kok malah pemandangan Gunung Tidar atau mana ini di situ? Ya menyesuaikan sini Pak, menyesuaikan sini kalau ini ya Gunung Tidar apa itu, Gunung Tidar. Di bagian mana kira ini bagusnya Bapak? Itu di Mas, belakang di itu Pak ya? belakang. Belakang. Yang di ini, yang di apa Mas, yang di dinding lebar itu kan bisa. untuk ini bisa. Bisa. Terus yang Bisa buat spot yang- foto juga. Nah, spot foto. yang ini kecil-kecil kan bisa di batik-batik kan bisa itu. Iya, iya, Di batik-batik. Kira-kira kapan Pak boleh kita undang? Yang kita sediakan apa aja nih? Nah, iya. Ini Mas Fernandes baru menyelesaikan gambar Pak Tan yang dinding mau masuk di ruang wasatpel itu. Kemarin itu apa kita gambar. Mas Fernandes gambar. Jadi ada itu kan ada ini Pak. Ada apa ya itu pemadam kebakaran Pak. Pemadam kebakaran yang ditempel itu loh Pak. Yang ditempel. Oh, iya, Lah, iya. Lah itu setiap apar itu Pak, jadi setiap ini kayak modelnya kayak dipegang itu. Yang di atas itu gambarnya Mbak Asil Pak, gambarnya Mbak Asil. Yang di ruang laktasi itu personil juga Mbak Asil juga dilukis di situ juga ya? Iya dilukis. Jadi ada muka saya di dekat absen. Jadi orang absen kesel itu Pak. Memang personil saya ini Pak, kalau ini saya suruh gambar satu-satu di ini Pak, di terminal pas di ini. Terus yang Mbak Sulis itu personil di pos pencatatan itu saya suruh gambar di ini di laktasi, di ruang laktasi. Jadi wajahnya persis pakai seragam itu juga Tapi sambil nyusui. Nggak nunjukin nyusunya ya? Susunya nggak ditunjukin Pak, cuma kayak gini aja. Nanti biar Mbak Asil sama Mbak Galuh kalau itu. aja, Pak. Kayaknya kita harus main-main nih Pak ke terminal Klaten Bapak. Saya jadi penasaran nih mendengar Besok ya, ceritanya. Monggo silakan. Ya. Atau besok ya? Iya Bapak, bisa Bapak. Masih ada kan kita SPPT ya? Besok. Ngelihat apa? Nggak usah terlalu lama, besok kita ke sana. Langsung besok Pak ya. Langsung besok pagi. Dulu Baik, memang sana itu kan tanahnya uruk Mas. Jadi sana apa taman-taman itu sebelum ada juga kita bikin taman. Saya kalau berangkat itu bawa pasir dari rumah, bawa batu besar-besar itu dari rumah. Ya apa? Pakai truk itu Mas. Kalau pasir itu dari rumah coba pakai kol itu. Jadi kita bikin taman, Nggak, itu ngomong-ngomong kayak gitu kan berarti kosnya kan gede nih. Iya. Iya benar kan? Itu biayanya kepala terminalnya sendiri apa gimana? Kalau itu ya biasa sendiri Pak. Kalau dari kantor kan nggak ada. Oh berarti ini Iya. Otodidak ya. bukan. Ini dia CSR-nya Pak Marjono. Kalau kantor nggak ini Pak, ini nggak ada gitu. Kalau ada agen-agen, kalau apa itu kan kita juga masih free semua Mas. Ya, masih free semua nggak ini. Iya. Keren. Jadi paling nggak di apa namanya kaitan dengan seni budaya kayaknya kita perlu belajar banyak ke Terminal Klaten, Klaten, Bapak, ya. Tapi mungkin kita juga ada perlu kita pamerin juga Mas Agung, Iya, apa yang udah benar. kita kembangkan juga ya. Tadi kita soalnya bahasnya terminal Klaten terus ya Pak ya. Iya. Mungkin yang terminal Tidar. Oh, iya, Nanti benar. Mas, terminal Tidar. Kalau terminal Tidar ini sedikit cerita juga Pak Marjono. Jadi kalau kita konsepnya kan ini ya, kita udah punya visi dulu. Jadi kita udah punya visi dulu. Yang pertama bagaimana mewujudkan satu terminal modern lah ya, yang aman, nyaman. Saya kira sama di seluruh terminal seperti itu. Tetapi juga kami juga pengen bagaimana di terminal ini nanti ke depan bisa menjadi pusat kegiatan. Terus kemudian yang kedua bisa menjadi pusat perekonomian.
Dan sekaligus nanti harapan saya ke depan bisa menjadi satu pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas di sini Pak John. Kalau yang sudah kita kembangkan banyak juga, terutama yang terkait dengan teknologi. Nah, salah satu contohnya nih misalkan terkait dengan website terminaltidar.id. Itu kayaknya kok jadi agak batuk saya ketemu Mbak Janita ini. Minum dulu Pak. Minum dulu ya. Saya juga ikut batuk ketemu Mbak Janita sama Mbak Acil ini. Mungkin Mbak Acil dimakan dulu snacknya nih. Nanti aja. Jadi banyak yang kita kembangkan juga, terutama yang terkait teknologi. Contoh yang pertama kali itu kita bikin satu website www.terminaltidar.id. Di sini kaitan dengan informasi terkait dengan harga, terus kemudian tarif, agen, jurusan, semua udah ada di sini. Terus kemudian yang kedua, ini sudah ada informasi terkait dengan kinerja terminal tidar juga semuanya sudah masuk di sini. Konsepnya memang kami ingin memudahkan kepada penumpang ataupun seluruh masyarakat Magelang yang ingin mengetahui tentang terminal tidar, cukup langsung buka ke websitenya terminal tidar. Ini kayaknya ini sekedar cerita juga, kalau Pak Marjono kan ini pertama kali dia yang ada muralnya itu kan di Klaten ya. Jawa. Ini kayaknya kita juga harusnya juga berani ini agak dikit gitu kan. Ya, yang apa nih yang pertama bagi kita? Ini kayaknya di Jawa Tengah Di Jawa untuk Tengah yang ada baru kita. websitenya baru terminal tidarnya. Yang ada di website-nya ada baru terminal tidar. Memang tujuan kita yaitu tadi untuk mempermudah pelayanan ke masyarakat. Terus kemudian yang kedua terkait dengan teknologi juga. Kalau sekarang kan Pak John kan dengar tuh. Nah itu announcer itu. Announcer otomatis. Itu semuanya udah otomatis. Dia dengan bantuan EA juga. Jadi ketika ada kendaraan masuk, secara otomatis dia akan memberitahukan kepada announcer kita. Jadi langsung ada pemberitahuan misalkan bis plat AA1234 jurusan dengan tujuan akhir mana, gitu, tujuan akhir misalkan Pulau Gebang udah masuk di terminal. Itu juga udah otomatis juga. Berarti nggak live yang petugas informasi Nggak capek nanti ya. Capek nanti kalau di sini nanti udah berbasis EA juga. Jadi begitu plat nomornya kebaca, secara otomatis dia juga langsung memberitahukan kepada penumpang di ruang kamera tunggu. gitu ya Pak ya? Sementara belum. Pakai kamera sih bisa, sangat gampang. Tapi tinggal nanti duitnya ya. Nari duitnya. Karena itu kita sama dengan Pak John juga. Ini basisnya karena kemauan ininya aja. Kemauan sendiri ya Bapak ya? Kemauan wasatpolnya. Kebetulan wasatpolnya seneng IT. Iya. Nah, ini yang sudah kita kembangkan berikutnya. Terus kemudian yang ketiga yang kita kembangkan dengan kaitan dengan IT. Ini kalau di tempat kita kan pakai siasati Pak John. Nah kalau di tempat kami enggak. Jadi kita menggunakan satu sistem namanya simpanan. Sistem informasi pelayanan terminal tidar. Tetapi dia langsung secara otomatis begitu ngetik di tempat saya, dia langsung ngetik juga di simpanan. Karena kalau di simpanan itu kan kita mesti bolak-balik nih. Ngetiknya itu kan kadang-kadang misalkan manggil nama, misalnya plat nomor, itu kan kita masih ngetik lagi jurusannya mana. Kalau ini enggak, begitu masuk plat nomor langsung dia udah keluar informasi semua. Tapi kayaknya ke depan, kayaknya pemerintah mau menerapkan lagi TOS. Ya, tapi paling tidak kita kemarin kita udah mengembangkan sistem ini sendiri. Ini dulu pernah main TOS ini. Iya, ikut pelatihan. Oh, ikut pelatihan TOS. Oh, Iya. Sebenarnya TOS itu kayaknya mau dikembangin lagi kayaknya. Tapi ya mudah-mudahan nanti jalan ya. Iya. Tapi yang pasti kita nerapin sistem yang disimpanan di kita sendiri. Karena salah satunya kalau di sistem kita itu begitu kendaraan masuk dia langsung ketahuan layak jalan atau tidaknya. Ini sebagai contoh nih. Ini sampai jam sekarang udah ada 188 bis yang masuk ya. 180. Depan itu yang atas itu. Real time ini Pak. Iya, Real time. Nah, begitu nanti dia ada kendaraan masuk, ya udah tambah lagi 199. Rata-rata ya 350 sampai 400 per harinya. Nah ini sebagai contoh nih detailnya coba Mas. Nah ini. Ya. Nah ini kayak misalkan yang merah itu dia nggak layak jalan. Yang merah-merah itu nggak layak jalan. Dan itu langsung kita tindak.
Jadi dengan sistem yang kita buat langsung ketahuan juga dia nggak layak jalan, langsung kita tindak. Apakah itu kita berikan peringatan ataukah kita tilang nanti. Nah beda kalau kita pakai siasati. Kalau pakai siasati kan nggak ketahuan. Iya. Nggak ketahuan dia layak jalan tidaknya. Cuman Dan input data aja ya. kalau di tempat kita langsung udah ketahuan semuanya. Dan ini datanya misalkan nih karena care itu saya langsung perbandingannya dengan Blue E. Nah nanti kalau yang di mana KPS langsung dia perbandingannya dengan Spionam, nanti adanya di Mitra Darat semuanya. Jadi konsepnya memang di Terminal Tidar ini bagaimana kaitan dengan pengawasan itu kita mempermudah petugasnya kita dengan bantuan sistem ini. Ini kita sedikit cerita juga ya Mas. Iya Bapak. Siapa tahu ini bisa diterapin di Klaten. Klaten. Nanti untuk Klaten gratis saja. Dengan senang hati Pak ya, Dengan- Marjono ya. Iya, gitu. Jadi kan kebetulan di Klaten ini kan seneng dengan seninya, kayaknya bisa kita adopt nanti. Nah kalau di sini seneng dengan IT-nya. IT. Nanti siapa Nah tahu itu dia tujuan kita sharing hari ini Bapak ya. paling enggak kita kan bisa berbagi ini ya, berbagi pengalaman yang pasti. Ya paling enggak nanti misalkan ini kita bisa, ini harapan kami, mungkin harapan kita bersama, terminal di seluruh Jawa Tengah ini bisa seperti itu. Kalau kita kan sharing bagaimana nanti, ya itu paling enggak kita bisa ke depan, harapan kita bisa standar dengan bandara, standar dengan stasiun. Karena kadang-kadang nih kita ngerubah branding ini kan prosesnya panjang ya Pak Jun ya. Iya, iya. Ini Pak Jun ini jadi kepala terminal mungkin lebih dari ada 10 tahun Pak Jun. Saya semenjak tahun 2010 Pak. 2010. 14 tahun Pak. 2010 Iya. udah jadi kepala terminal. Iya. Udah terminal mana aja Pak itu? Atau cuman emang Klaten? Klaten, tapi Wonogiri dulu pernah di Tegal juga. Oh Klaten di Tegal. Saya baru 1 tahun. Kalau dulu kan ikutnya kan UPTD dulu, Mas. Jadi di Iya, SUB iya. itu kan Oh, di UPTD, SUB. jadi terminal sama membawai parkir Kabupaten Klaten dulu. Iya Ya, parkir. Ya memang kadang-kadang nih, misalkan dalam organisasi ini pentingnya di top manager itu punya satu kreasi, punya visi ya. So, kalau kita punya visi misi, saya yakin kalau misalnya di top manager akan jalan organisasi. Tapi kalau misalkan top manajernya itu nggak punya visi, nggak punya misi, ya udah nanti pasti jalan di tempat. Iya benar Bapak. Ya kadang-kadang itu tadi kita harus salut juga dengan Pak John sampai mengeluarkan kocek sendiri. Mengeluarkan kocek sendiri itu mungkin ratusan juta ya Pak Yon? Ya nggak nyampe Pak, paling ya, karena yang kita yang penting kita kan apa Pak ya, kompak bareng-bareng punyanya apa gitu yang ya sederhana saja, yang penting kan untuk ini apa bisa membuat masyarakat itu yang di terminal itu agak kerasan lah itu Pak. Gimana caranya biar nggak jenuh kayak gitu cuma. Ya cuma ringan-ringan aja Pak itu Pak. Sama sih Pak, kita juga yang ringan-ringan. Tapi kita pengen Pak ini yang untuk ini kayaknya untuk ke depan untuk kayak ini kayak Sistem ini, Pak, ya? sistem ini juga pengen juga. Iya. Termasuk kita kalau untuk apa namanya, ini sedikit ini juga untuk lebih membuat nyaman penumpang, kita ada pojok musik juga. Nanti kita ajak nyanyi ya Pak John ya. Ya siap Pak. Kayaknya Mbak Sil bisa nyanyi Mbak? Nggak bisa, Mbak Sil, Janita. kita duet ya. nggak bisa Pak. Mbak Janita kita duet ya. Nggak bisa Pak. Bisa Kayaknya- nyanyi sih Pak, tapi suaranya fals. seluruh pegawai terminal Tidar sekarang bisa nyanyi. Beneran. Semenjak ada pojok musiknya Bapak ya. Semenjak ada pojok musik, seluruhnya bisa nyanyi. Yang Klaten itu personilnya cuma ini Pak, tadi masih malu-malu Pak. Tapi ada yang cewek itu apa ya, mentalnya udah kental juga ada Pak. Sempat saya itu dulu dikunjungi waktu Pak Eko itu jadi kepala balai, Pak Kepala Balai. Lah ngajak teman-teman yang personil cewek ini diajak nyanyi Pak. Iya. Tapi susahnya minta ampun, ada yang lari, ada yang tertawa, dan Pak Eko langsung marah-marah Pak, gimana personil kayak gini, kata kalau ada tamu untuk dinemani ini bagaimana lah. Makanya itu ke depan ngikutilah kayak terminal Tidar kan. Seluruhnya bisa nyanyi sekarang Yes. Mbak Janita, bener. Awalnya, ini kan cerita, awalnya itu dulu kita ya malu-malu juga ya. Iya. Takut-takut juga. Mas Faris ini dulu awalnya juga
mau Malu-malu. mengeluarkan suaranya itu juga masih rengeng-rengeng di dalam gitu kan. Suaranya dalam Sekarang sekali. udah semua bisa nyanyi. Sekarang malu-malu tapi mau. Mau nyanyi, Mau Mas nyanyi Faris. udah bisa semua sekarang. Jadi paling tidak ternyata bener Pak kata pepatah. Iya. Allah bisa karena biasa. Iya, bisa karena terbiasa ya, Pak. Iya, Allah bisa karena biasa. Satu lagi, Allah bisa karena terpaksa. Nanti kalau ini dipaksa oleh kepala terminalnya pasti, dulu saya paksa Pak. Saya dulu karena saya paksa aja. Udah nyanyi gitu kan. Mbak Aceh mah dipaksa mau nyanyi masuk ke ruang rapat di karaoke sendiri langsung dikunci itu Pak. Masa gimana Pak? Mungkin ke depan bisa kita arahkan gitu biar apa ya mentalnya semakin kental lah karena di terminal kan untuk pelayanan. Apa kalau kadang-kadang di Klaten juga ada Mas untuk tempat karaoke apa untuk penumpang itu tapi cuma ruang kecil kayak gitu. Ruang kecil. Cuma. Nah ini juga kita cuma manfaatin yang apa namanya dari balai aja sih. Iya. Jadi mic-nya semua kita manfaatin, paling tambah ini aja Bluetooth ya. Nah, ya tambah mic Bluetooth itu, Mic Bapak. Bluetooth aja ya. Itu aja udah alhamdulillah paling enggak tiap hari bisa kita gunakan untuk menghibur. Menghibur para Iya, salah satu kenikmatan kerja di terminal itu kan bisa menghibur, bisa nyanyi, bisa apa namanya ngilangin penat. Iya, stres Gawe Pak. seneng ya Pak. Iya, Bisa buat seneng bikin gitu. bahagia. Itu banyak, ya, paling enggak itu yang sedikit cerita juga Pak. Terus kemudian cerita juga ke Pak John ini, paling enggak kita juga kalau untuk koordinasi ke kota kita bagus Pak. Jadi koordinasi ke kita itu bagus, tahun depan itu banyak kegiatan yang dari kota nanti akan digeser ke terminal Tidar. Iya. Ini tiap minggu itu udah ada kegiatan terus Pak kita, yang dari luar. Di lantai 2 ini padat, Jumat Sabtu Minggu kemarin kegiatan apa namanya Mas? Pameran ya, Pameran seni. Pameran seni. Pameran seni. Terus kemudian ada juga kegiatan kemarin ada diskusi publik di sini juga. Sempat ada juga pameran lukisan juga ada. Ini tanggal 27 besok konser juga di sini. Konser itu mana dari Untidar, Mbak. Untidar nanti Dari UKM seni. UKM Seni Universitas Negeri Tidar Magelang. Itu nanti paling enggak diperkirakan 2.000 orang. Nanti di belakang sana akan hadir di sini. Jadi konsep kami itu, jadi kita kan punya 3 visi nih. Iya. Yang pertama bagaimana bisa menjadi pusat kegiatan. Terus kemudian yang kedua itu bisa menjadi pusat perekonomian. Dan yang terakhir itu bagaimana di Terminal Tidar itu nanti bisa menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Ke depan, ini saya sedikit cerita Pak John, barangkali mungkin Monggo, Pak. ini idenya bisa diterapin di Klaten juga. Ke depan itu saya pengen bangun taman lalu lintas modern itu yang di lahan yang hijau itu Pak. Nah di situ tuh ada 6.000 meter. Ini konsepnya, desainnya udah ada. Jadi kemudian desainnya juga kita bikin sendiri juga. Ini saya pengen satu bangun taman lalu lintas modern di sini. Ada studio 5 dimensinya, ada nanti apa namanya simulasi untuk pengurusan SIM, ada simulasi untuk jalan rayanya, ada kereta apinya juga, kereta api mini. Atau mungkin Mas Faris gambarin apa namanya videonya juga tampilannya Pak. Kalau ini jadi, ini akan merubah branding terminal Tidar benar-benar. Karena nanti akan ada prediksi saya, jadi target saya itu paling enggak ada 100.000 orang bisa kita didik terkait dengan keselamatan berlalu lintas di terminal Tidar nanti. Nah ini kan lahannya dibutuhkan 6.000 meter nih Pak John. Nah ini jadi akan jadi sesuatu nih. Lalu lintas ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat baik secara teori maupun secara praktek di jalan dalam simulasi berkendara secara nyata bagi anak usia TK, SD, hingga usia SMP. Taman lalu lintas ini akan menjadi salah satu branding dari Terminal Tidar dan menjadi salah satu tempat wisata yang mampu mengedukasi masyarakat tentang taat berlalu lintas sejak dini. Semua pengunjung maupun pendatang yang melakukan transit pada terminal ini dapat memanfaatkan fasilitas di taman sembari menunggu keberangkatan bis yang mereka tumpangi. Pengunjung yang datang dan memarkirkan kendaraannya dapat secara langsung melihat teater 5 dimensi ini dengan ornamen khas Terminal Tidar berupa bentuk gunungan Jawa di bagian fasad. Pengunjung akan diarahkan menuju ke lobi dengan tempat pembelian tiket serta tempat penitipan barang sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa takut barang bawaannya tertinggal. Terdapat 2 ruang teater yang masing-masing mampu menampung 122 orang. Teater ini dirancang mampu memberikan experience nyata dengan adanya efek 5 dimensi.
Setelah diberikan edukasi, pengunjung akan diarahkan untuk melakukan simulasi pembuatan SIM. Bagi orang tua yang menunggu anaknya, terdapat ruang tunggu di lantai 2 dengan view langsung menuju Pak, ke arah sambil- trek sambil- lalu Iya, lintas Pak, iya, sehingga dapat memantau Pak, sambil- aktivitas sambil- anak Ini mereka gimana? dengan baik. Terdapat pula area outdoor sebagai ruang santai dengan view menuju sungai dan pepohonan yang berada di belakang. 6.000 meter Pak. 6.000 meter. Ini desainnya udah menyesuaikan dengan desain, sudah menyesuaikan dengan lahannya. Kalau kemarin sih Pak Dirjen udah sisi mudah-mudahan bisa jadi. Bagi kendaraan simulasi dengan kapasitas Nah, sebanyak ini- 50 kendaraan ini kan dengan kira-kira nih, masing-masing menurut Mbak Jenita, fasilitas kira-kira untuk kalau ini melakukan jadi, kira-kira gimana nih? isi ulang bahan bakar. Trek lalu lintas yang ada dilengkapi dengan lampu lalu lintas dan jalan dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan Edukasi kendaraan simulasi. Terdapat pula Iya berbagai benar kan. Iya, EDK like konsepnya sudah ini memang saya edukasi. Oh, Jadi konsep kedepannya edu wisata. Jadi selain kita bisa memberikan satu pembelajaran, wisata pun bisa. Dan target saya nanti PNBP pun ada dari sini. sini itu juga sering ada kunjungan dari adik-adik TK gitu. Ada. Sering juga ya. Ada Sering. juga. Ya jadi paling nggak dengan wajah baru ini ternyata menarik banyak orang juga untuk berkunjung ke Terminal Tidar. Ini mudah-mudahan ini kalau ini udah Ramai juga jadi, ya. ya target kita sih 3 tahun ya. 3 tahun mudah-mudahan bisa terwujud. semuanya Pak. Iya semuanya. Kalau udah jadi nanti paling nggak ngerubah wajah terminal itu benar-benar bisa berubah. Ini kayaknya kita perlu masukkan Pak John ini supaya Iya terwujud. terkait taman lalu lintas, rencana taman lalu lintas kita ini Pak. Ini kira-kira gimana Pak John Iya. supaya ini terwujud gimana Pak? Itu Pak Desi udah setuju sih. Kalau Klaten belum punya ini Pak, belum gambaran. Kalau ke sini kalau Pak Dirjenda ini ya Mm-mm. di ini aja Pak, apa tanyakan lagi Pak dukungannya itu Oke, biar siap. segera terlaksana. Segera terwujud. Iya terwujud. Iya. Ya mudah-mudahan ke depan bisa terwujud. Ini satu lagi terkait dengan ini cerita juga Mas Agung kepada Yo. Pak John. Ini kan kita kan saling nanti studi tiru ya. Iya. Jadi salah satunya juga kita penghijauan. Kemarin kita nanam anggur Pak John. Nanti kita ajak panen anggur. Jadi saya pengen itu nanti ada shelter anggur di sini Pak John. Di lahan terminal juga Pak. Iya di depan itu. sini, Pak. Oh, mantap. Pak Butos kemarin udah panen di sini juga. Nanti Pak John tak ajak panen anggur di sini juga. Pengennya nanti Pak John, Iya. saya pengennya bikin shelter anggur. Jadi shelter anggur itu nanti bangunan semacam shelter, nanti ukurannya 20 meter, lebar 6 meter, terus ketinggian 2,5 meter, itu buat anjang-anjang ini anggur ini Pak. Oh iya, iya. Karena anggur ini kan tanaman abadi nih. Jadi dia nanti ketika orang masuk ke Terminal Tidar ini, nah harapan saya nanti seperti itu. Anjang-anjang kayak yang di atas kayak gitu ya Pak, pakai besi Iya, kayak gitu. iya, pakai besi. Oh, iya. Ya tinggal, tapi kemarin untuk anggarannya udah tak ajukan ke BPTD, tapi kayaknya tahun depan baru bisa di ini. Tapi panen anggurnya udah. Ini sekarang mau lihat nanti kita muter terminal Pak Bacan. Habis ini Pak kita Nah, keliling-keliling. habis ini keliling-keliling. Nantinya kan untuk kunjungan juga tuh Pak kalau ini dari apa? Dari warga atau dari mana? Dari kadang-kadang kan misalkan ini kan dari itu juga Pak yang wisata-wisata itu kalau udah jadi ini untuk apa? Taman anggurnya kan. Iya, harapan Oke. saya seperti itu. Jadi paling enggak kita benar-benar memanfaatkan seluruh aset yang ada di terminal. Jadi 2,3 hektar ini mau saya optimalkan semua Pak John. Jadi ada nanti kaitan dengan penghijauan juga ada, kaitan dengan misalkan itu taman lalu lintas Taman juga lalu lintas. ada, kiosnya juga nanti bagaimana kita buat yang modern nyaman juga. Terus termasuk di sini juga sistemnya udah kita buat secara benar-benar secara modern. Nah, ini Taman bermain itu Pak, taman bermain anak juga. nanti di taman lalu lintas aja Pak. Taman lalu lintas itu nggak Pak Iya, karena sekalian di ya situ Pak. sekaligus edu wisata bisa Oh, iya. bisa apa namanya? Bisa belajar sekaligus nanti berwisata di situ. Ini harapan kita. Jadi mimpi besarnya itu Pak Jan, harapan kita itu bagaimana terminal itu benar-benar bisa menjadi wajahnya Kementerian Perhubungan yang ada di daerah.
Kadang-kadang kita itu kan sekarang kita kan kadang-kadang mohon izin Pak Jan, kadang-kadang kita masih kelas 2, kelas 3 ya. Iya. Dibandingkan dengan stasiun, dibandingin dengan bandara. Orang itu ngelihat kerja di terminal itu masih memandang sebelah mata gitu loh. Iya benar kok. Pernah ada kita waktu donor darah Pak Jan. Donor darah yang kita kemarin itu kan ada ketua pengadilan Magelang sini yang hadir. Dr. Hasan namanya kan. Setelah hadir ke sini itu dia komentarnya sini. Tak pikir yang namanya kepala terminal itu kepalanya preman loh. Beneran itu. Beneran itu. Jadi mindset orang itu menganggap terminal ini masih Zaman dulu. Zaman dulu. Iya, makanya kita pelan-pelan bagaimana caranya kita berusaha merubah branding ini. Suatu saat harapan saya 5 tahun ke depan itu orang kerja di terminal itu udah menjadi kebanggaan. Kerja di mana sih? Apalagi di Terminal Tidar Magelang ya Pak ya. Ya nggak hanya di terminal Tidar, semuanya. Di seluruh Indonesia. Kerja di mana sih? Di terminal. Keren. Ya. Harapan saya seperti itu. Jadi ya itu ya kita harus berbuat. Ya Mbak ceritanya. Karena kalau kita hanya berdiam diri ya nggak bisa. Salah satunya kita melalui podcast. Ya. Jadi melalui podcast ini saya gunakan untuk sosialisasi, bisa saya gunakan untuk dokumentasi, bisa saya juga saya gunakan untuk merubah branding. Itu harapan saya seperti itu. Jadi kedepannya paling enggak dengan melalui medsos, dengan melalui podcast kayak gini paling enggak berubah. Iya. Tapi besok kita ke Klaten Mas Agung. Iya, siap Pak. Kita Gak sabar besok kita. Kita tunggu. Siapa tahu kayaknya boleh diundang ya Pak Jani? Boleh. Tapi jangan kepala terminalnya mahal. Siapa tadi namanya Pak? Mas Fernandus. Besok bisa ngobrol-ngobrol pasti Klaten aja Pak. Siap. Pas ngobrol-ngobrol Boleh. kita. Tapi nek gitu borongan apa ini Pak? Borongan apa seikhlasnya aja dari kita? Kalau di Klaten itu seikhlasnya Pak Dalit dulu jadi Pak Eko juga seikhlasnya. Ini nggak pernah ini. Kecuali kalau misalkan dia borong rumah gitu ya. Iya. Keren. Ini kayaknya Mas besok ya. Siap Bapak. Besok pagi kita berangkat. Jam berapa Mas? Pagi ya Pak ya. Pagi Oh, itu enggak, silakan mumpung Mas Bernardus juga lagi gambar-gambar itu Pak. Bagaimana? Gambar-gambar. Baik Pak. ini juga kalau teknologi mau diterapin di Klaten boleh juga deh. Besok juga kita omongin di sana ya Pak. Kalau di Klaten Taman Lalu Lintas juga ada tapi cuma kecil Pak, tapi belum ini. Cuma kita bikin baru kita bikin ininya kecil itu, tapi untuk perlengkapan rambunya kita udah mohon dari balai belum dikasih. Belum kasih ya. Nggih, tapi kalau untuk ininya kita bikin sendiri Pak, cuma kecil kayak gitu tapi bagus. Untuk edukasi anak-anak kan di sana kan di Klaten itu jadi TK Kabupaten Klaten itu kan gantian Pak. Yeah. Gantian datang ke terminal. Datang ke terminal. Terus itu kalau datang terus ini dari yang person-person cewek ini yang memandu edukasi. Terus Dari tentornya itu ya. iya, di tempat bermain terus nanti bentar terus naik bis diputarkan terminal gitu baru ini ke keliling-keliling terminal untuk edukasi itu lagi. Kalau penumpangnya banyak sana Pak? Apa Pak? Penumpang per hari rata-rata berapa Pak? Penumpang itu banyak Pak sana Pak, masih banyak penumpang itu sampai sehari. Kalau pemberangkatan dari sana Mbak berapa itu Mbak untuk datanya itu kadang-kadang? Kalau naik turun yang dari terminal itu sekitar 800-an ya Pak? Iya, sekitar 800-an Pak. Ya, lumayan. Berapa ya kita? 2000. Kalau naik sama turunnya di AKDP Yang ini ya, boleh. Lebih lah. Lebih nggak sih? sama yang di atas ya? Oh, Kalau sama yang di sama atas satu bisnya sama. memang ribuan. Ribuan. Nggih. Yang terutama yang naik. Yang turun naik aja. aja yang real Yang dari real. terminal. Semenjak ada ini untuk kereta itu loh Pak, kereta yang ini dekat kan di sana kan dekat stasiun itu Pak, ada KRL itu, jadi penumpangnya juga turun drastis Pak untuk yang arah ke Jogja. Jogja. Pada naik kereta. Pada ya? naik kereta ya KRL Iya. Pak ya. Jogja, Surabaya itu Jogja Solo itu banyak yang naik KRL. Berarti banyak akap di sana Pak ya. Akap semua nih Mas, akap. Iya. Iya. Untuk ini AKDP-nya udah nggak ada Mas. Nggak ada malah. Nggak ada. Habis. Ini kayaknya kita satu visi lah. Iya Bapak. Satu visi dengan Pak John ini bagaimana terminal itu benar-benar bisa menjadi satu tempat yang nyaman.
Nah kalau mereka itu kan dari sisi seninya. Seni ya. Iya. Kalau di sini teknologi. Kita mau pengen Pak ke teknologi tapi untuk ininya belum belum ada nih untuk finansialnya ini. Nah itu juga karena seneng aja Pak. Nggih, cuma ini dulu yang penting apa nggih untuk bisa beda lah, bisa beda, bisa memberikan rasa nyaman cuma itu di area ruang tunggu dan agen dan lainnya. Untuk ini Pak kegiatan juga di sana itu dipakai apa nggih setiap hari itu untuk boxer itu Pak dulu. Boxer itu dulu kejuaraan internasional gitu ya? Itu juara nasional boxing. Terus sepatu roda itu setiap sore. Terus anak pushback, terus anak-anak di Pabel itu Pak sampai iya sampai dulu itu yang ikut game itu Pak. Tadi dari yang berlatih di Klaten itu dapat medali emas 18 medali emas itu Pak. Yeah. Memang kayak gini yang diharapkan ya. Kayaknya pimpinan kita mengharapkannya kayak gitu Pak John ya. Iya. Jadi benar-benar terminal itu bisa punya nilai lebih, punya nilai manfaat yang untuk masyarakat, nggak hanya sekedar pelayanan. Iya. Jadi konsepnya termasuk dari pimpinan kita itu kan make use. Terminal tidak hanya sekedar untuk pelayanan sama pengawasan, tetapi bisa digunakan untuk fungsi lain. Nah ini kayaknya yang apa namanya ke depan pengembangannya nanti ke sana. Boleh Mas Agung kita besok ke ini? Siap Bapak. Ke Klaten Pak ya. Ke Klaten. Kita tunggu Pak sambil kuliner di Klaten nikmati soto atau soto Klaten Pak ya. Soto Klaten. Sukanya Mbak Asil soto piring. Gitu Mas Agung atau mungkin masih ada ditanyakan lagi mungkin ke Mbak Asil sama Mbak Janita kayaknya. Ini Mbak Asil belum Monggo Mas. komentar. Mbak Asil sama Mbak Galun ditanya Mas biar. Belum ini ya tadi ya. Dikit pertanyaan. Enggak usah. Kenapa enggak usah Pak? Mumpung di Tidar nanti kan saya sharing-sharing tambah apa Besok kalau tukar misalkan pengalaman. perlu alat podcast nanti yang nyetingkan Mas Faris. Mas Faris ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi Mbak yang bikin penasaran gitu terkait yang di Terminal Tidar? Apalagi mungkin. Boleh kalau misalkan mau ada yang ditanyakan boleh. Kata dari Mbak Janitanya. Saya pinginnya muter-muter dulu. Mau muter-muter dulu. Oke. Abis ini kita ajak muter-muter Bapak. Mbak Asil, Mbak Janita pengen muter-muter sama nyanyi dulu ya. Enggak Pak, muter-muter kita aja. makan dulu aja dah. Oh, baik Bapak. Ini jauh-jauh belum kita ajak makan dulu, kita ajak makan dulu baru kita putar-putar. Siap Bapak, kita tutup dulu aja podcastnya Bapak. Kita podcastnya kita tutup dulu, nanti kita ajak kulineran Magelang. Baik Bapak. Ya, gitu Mas Agung ya. Siap Bapak. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Marjono, Mbak Asil dan Mbak Janita. Kita ucapkan selamat datang di Terminal Tidar Magelang. Semoga apa yang baik di Terminal Tidar Magelang bisa diambil dan apa yang baik di Terminal Klaten juga kita ambil ya Pak ya. Sekian podcast mengopi kita hari ini bersama Terminal Klaten. Saya Agung Firdaus pamit undur diri. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.